Ya, mohon maaf tadi videonya terpotong ya. Nah, langkah selanjutnya tadi kita akan membuat environment baru ya pada Python-nya. Nah, untuk membuat environment baru, teman-teman bisa menggunakan perintah conda create environment. Nah, kurang lebih sintaknya seperti ini. Create environment. Nah, ini ya. Conda create strip street environment. Nah, ini ya seperti ini new environment. Misal di sini saya akan membuat environment baru. Tadi di sini saya salah tulis, harusnya seperti ini. Create new environment. Nah, di sini Python yang saya gunakan adalah Python 3.8 ya. Nah, kalau di contoh sini teman-teman Python yang digunakan adalah 3.6. Nah, sedangkan sekarang yang terbaru itu Python kalau nggak salah versi 3.10. Nah, kenapa saya tidak menggunakan Python versi 3.10? Karena saya rasa yang 3.8 ini dia lebih stabil dibandingkan 3.10 untuk cache penggunaan GPU processing yang akan kita praktekkan ini. Nah, maka itu alasan mengapa saya menggunakan Python versi 3.8. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa buat environment-nya. Nanti akan memakan sedikit waktu gitu ya. Nah, ini karena ada beberapa package yang akan di-download. Di antaranya ada pip, Python-nya itu sendiri, dan beberapa library ya. Nah, teman-teman bisa klik yes atau type yes. Tunggu hingga proses instalasi si environment Python-nya ini berjalan ya. Atau selesai. Nah, ini beberapa package yang sudah di-download. Nah, setelah teman-teman mendownload atau menginstal si environment baru pada si Python ini, tadi nama environment-nya ini OpenCV_GPU gitu ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman harus mengaktifkan si environment itu sendiri untuk menggunakan si environment Python-nya. Karena di sini teman-teman lihat nih di bagian kiri ini masih bertuliskan base. Nah, kalau base berarti ini masih belum masuk ke environment-nya. Nah, bagaimana cara masuk ke environment dari Python yang sudah kita buat atau Anaconda yang sudah kita buat? Teman-teman bisa tulis di sini conda, lalu tulis activate. Hati-hati ya, bukan active tapi activate. Dan diikuti dengan nama environment-nya. Di sini nama environment-nya OpenCV_GPU gitu. Nah, sehingga nanti tulisan base-nya ini dia akan berubah menjadi OpenCV_GPU. Nah, di sini untuk menjalankan Python-nya, teman-teman cukup menuliskan Python seperti ini di dalam si environment OpenCV_GPU-nya. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke bahasa pemrograman Python. Lalu kita coba import CV2 atau kita coba import OpenCV-nya. Nah, di sini masih ada tulisan module not found error, no module name CV2. Nah, mengapa di sini error? Padahal tadi saya sudah mendownload dan menjalankan si OpenCV-nya. Nah, karena di sini saya menggunakan environment baru ya. Di environment baru ini atau environment yang dinamakan OpenCV_GPU ini masih belum terinstall library OpenCV-nya. Nah, jadi dia environment atau lingkungan yang berbeda sekali ya antara base dan OpenCV_GPU ini. Nah, untuk keluar dari Python-nya, teman-teman bisa tuliskan exit kurung bulat seperti ini. Nah, nanti dia akan kembali ke environment OpenCV-GPU-nya. Dan kalau misalnya teman-teman mau kembali lagi ke base, tidak mau masuk ke environment OpenCV-GPU ini, teman-teman bisa tuliskan conda deactivate ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan kembali ke base ya. Kalau misalnya mau kembali lagi ke OpenCV-GPU-nya, teman-teman tinggal tulis conda activate OpenCV-GPU. Nah, jadi nanti si environment ini bisa teman-teman sesuaikan dengan project yang teman-teman sedang kerjakan. Misal di projectnya memerlukan library yang lawas, ataupun yang terbaru, ataupun yang perlu dimodifikasi. Nah, teman-teman itu bisa sesuaikan.
Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat environment baru pada si Python ini, langkah selanjutnya tentu saja kita akan membuat atau merecompile si library OpenCV-nya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa buka CMake GUI, atau di sini CMake GUI gitu ya, graphic user interface-nya. Oke, di sini masih ada sisa pekerjaan saya yang semalam untuk merecompile yang di base ya. Mungkin di sini saya delete dulu cache-nya sehingga di sini akan kosong ya. Nah, di sini ada beberapa kolom ya. Kolom yang pertama, where is the source code. Nah, ini diisi dengan tempat kita menyimpan source code OpenCV yang tadi sudah kita download dari web resminya ya. Nah, ini teman-teman silakan klik browse source. Di sini tadi saya bikin folder di download ya. Teman-teman harus ingat juga tadi bikin folder barunya itu di mana. Di sini nama folder barunya Make OpenCV. Lalu teman-teman silakan buka yang OpenCV 4.5.1. Nah, lalu select folder. Nah, di bawahnya di sini ada where to build di the binaries. Nah, di sini adalah tempat proses build dari si OpenCV-nya atau modifikasi si OpenCV-nya tuh disimpan gitu ya. Nah, tadi kita sudah buat folder juga ya di Make OpenCV ini, nama foldernya build. Teman-teman silakan select build-nya ini. Nah, seperti ini. Sehingga nanti lokasi dari si source code-nya ini akan merujuk pada OpenCV yang kita download, dan lokasi dari build binaries-nya akan merujuk pada si folder build-nya. Nah, langkah selanjutnya di sini ada checkbox group. Ini teman-teman pastikan cek ya. Karena kalau misalnya tidak kita cek, nantinya antara si dependensi kuda DLL-nya ini dengan si OpenCV yang kita build, nanti dia nggak nyatu. Maka di sini harus kita klik group. Nah, ini dicek aja di group. Lalu kita klik configure. Nah, di sini di configure ada pilihan specify the generator for this project. Nah, di sini adalah pilihan compiler yang akan merecompile si library OpenCV-nya. Nah, tadi kan kita sudah download itu Visual Studio Code 2016 ya. Nggak pakai code ya, Visual Studio 2019. Nah, teman-teman pastikan pilih Visual Studio yang sudah teman-teman install. Kalau saya di sini karena 2019, saya pilih yang 2019. Tapi kalau teman-teman misal downloadnya dan installnya 2017, bisa pilih 2017 ataupun versi yang lain gitu ya. Nah, di bagian bawahnya di sini ada optional platform for generator. Nah, di sini saya sarankan teman-teman gunakan X64 karena memang sekarang rata-rata pengguna operating system Windows ini 64 bit ya, jarang yang 32. Kayak 32 banyaknya di Windows 7 ya. Kalau Windows 7, Windows 8, kalau di Windows 10 kayak udah jarang banget yang 32 bit. Nah, buat pengguna 64 bit bisa klik yang X64, tapi kalau yang pakai 32 bit bisa klik yang Win32. Nah, di sini saya sarankan pakai yang X64. Lalu di sini yang harus teman-teman pilih di radio button yang ada di bawah ini, pilih yang use default native compiler saja. Nah, lalu klik finish. Kita tunggu hingga prosesnya selesai ya, sini teman-teman. Ini akan memakan waktu sekitar 1 menit ya. Nah, kita lihat di sini ada error ya. Di sini errornya apa nih? CMake find host package Python interpretation perform Python version. Oh, ternyata di sini terdapat kesalahan ya. Katanya Python yang kita gunakan masih belum sesuai, tapi jangan di stop, biarkan dulu proses konfigurasinya ini berjalan gitu ya, teman-teman. Karena di sini masih belum kita generate ya. Masih kita config terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya saya ngikutin tutorial yang ada di website medium.com ya. Ini dia dibuat oleh Muhammad Harun Sakil.
Ini instruksinya sudah lumayan jelas ya, namun teman-teman harus hati-hati dalam proses instalasinya. Karena kalau misalnya salah sedikit saja, nanti kita harus mengcompile ulang gitu ya. Dan proses compilingnya ini lumayan lama ya teman-teman ya. Nanti di proses instalasi setelah compile-nya itu memakan waktu sekitar 2 jam ya. Untuk menginstal ke si environment Python kita. Nah mungkin nanti akan saya skip ya di bagian installnya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, nanti di sini teman-teman harus hati-hati juga ketika memilih Python yang digunakan, karena kita di sini kan memiliki 2 environment Python, yang satu di Bash, yang satu lagi di OpenCV_GPU tadi ya. Nah, tadi kenapa ada pesan error di bagian atas ini, yang paling atas? Ini pesan error dikarenakan saya lupa mengubah ya environment dari si Python-nya ini. Harusnya kan kita pakai environment yang dibuat atau yang diberi nama si OpenCV_GPU-nya tadi ya. Nah, kita tunggu dulu ini sampai selesai. Nah, proses konfigurasi ini sebenarnya bukan hanya mengkonfigur settingan dari si recompile package-nya, melainkan kita melihat juga ada berapa error dan ada berapa kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita dapat memperbaikinya sebelum kita melakukan proses generate ya. Nanti ada beberapa instruksi yang akan berbeda ya bagi teman-teman yang menggunakan GPU AMD Ati Radeon. Karena di sini saya menggunakan GPU-nya itu Nvidia GeForce, maka beberapa konfigurasinya di sini saya menggunakan perintah-perintah untuk Nvidia GeForce-nya. Di sini saya gunakan Nvidia CUDA-nya ya. Jadi nanti untuk yang AMD bisa menggunakan OpenCL. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada error juga ternyata. Configuration is not support. Lalu di sini ada beberapa informasi juga. Bahasa pemrograman yang dipakai ya, di sini ada C++. Lalu di OpenCV modulnya di sini sudah ada Calib 3D Core DNN feature plan support to Python 2 and Python 3 ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada kendala, ada tulisan unavailable for, kan di sini unavailable-nya hanya untuk Java. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman ada tulisan unavailable untuk Java dan juga Python 2-3-nya, Python 2 dan Python 3-nya, teman-teman bisa melakukan proses updating NumPy-nya. Biasanya di situ errornya itu karena proses atau package dari si NumPy-nya ini masih lawas ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengupdate si NumPy-nya? Langkah pertama, teman-teman bisa masuk dulu ke environment yang akan digunakan. Di sini Conda activate OpenCV_GPU. Lalu teman-teman bisa tuliskan Conda update NumPy ya, seperti ini. Nah, nanti secara otomatis si NumPy-nya ini dia akan terupdate ya. Sorry, Conda install, harusnya saya lupa. Conda install update NumPy, seperti ini harusnya. Nah, kalau sudah versi terbaru biasanya dia
ada pesannya gitu ya. Ini sudah up to date dan tidak perlu melakukan update lagi ya. Oke, di sini update, sorry. Nah, di sini ternyata saya lakukan update tidak bisa karena si nampinya dia sudah versi terbaru ya. Karena kalau misalnya di sini pokoknya ada pesan error aja, di sini ada pesan error available Java, Python 2 dan Python 3-nya, teman-teman bisa upgrade dulu ya library nampinya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mengkonfigurasi Python-nya terlebih dahulu karena di sini ada pesan error tadi ya. Nah, langkah pertama teman-teman klik di bagian search, tuliskan di sini Python. Di sini klik yang Python 3. Nah, kita lihat di sini ternyata environment dari si Python-nya ini masih merujuk ke environment lama ya. Di sini environment-nya masih program data Anaconda 3, belum masuk ke environment yang sudah kita buat tadi. Nah, gimana cara masuk ke environment baru? Untuk masuk ke environment baru, teman-teman bisa klik tombol yang ada di sebelah kanan ini, lalu pilih folder envs. Oh, ternyata tidak disimpan di situ ya. Teman-teman bisa buka di C, di C ya, users, lalu pilih nama usersnya. Di sini saya nama usersnya Firza, dan pilih folder yang .conda ini, .conda lalu envis. Nah, ini ya. Environment-nya ada di OpenCV_GPU. Nah, ini teman-teman bisa klik open dan teman-teman pilih python.exe-nya. Ini python.exe ya. Nah, seperti ini. Dan untuk konfigurasi yang lain pun di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Bisa dikopikan saja seperti ini. Jadinya nanti Anaconda-nya diganti jadi Conda gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini dikopas aja teman-teman. Tapi setelah dikopas teman-teman harus pastikan juga jangan sampai ini path-nya salah ya, path-nya itu salah. Teman-teman klik lagi. Nah, kalau tidak error seperti ini berarti sudah benar ya path-nya. Begitu juga dengan yang Python library-nya, teman-teman bisa ganti dengan path folder environment barunya. Nah, seperti ini. Delete sekali ya. Nah, ini pastikan ya teman-teman ya. 38 karena saya gunakannya Python versi 3.8. Nah, begitu juga dengan nampi include dir-nya. Dan juga Python package path-nya. Nah, ini teman-teman bisa ganti juga. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah benar semua ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa klik lagi configure. Nah, kita pastikan si error yang berwarna merah tadi, tulisan berwarna merah, di terminalnya sudah hilang ya. Nah, sekarang sudah hilang ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati sekali untuk merecompile OpenCV ini. Jangan sampai ada error sedikit pun. Kalau warning itu nggak masalah ya. Kalau warnanya kuning itu warning itu nggak masalah. Tapi kalau warna merah itu masalah ya. Nah, di sini ada tulisan CMake warning, CMake variable, bla 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 bla, configure is not support, script install. Ini karena belum update ininya, kalau nggak salah belum update nampinya ya. Jadi teman-teman harus update nampinya terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengkonfigurasi CUDA core-nya. Nah, karena di sini saya menggunakan NVIDIA, di sini saya tuliskan with CUDA ya, with_CUDA. Jadi kita akan enablekan atau kita akan nyalakan fitur OpenCV yang menggunakan CUDA ini. Di sini saya klik yang with CUDA. Nah, lalu bagaimana kalau teman-teman yang pakai OpenCL, yang pakai NVIDIA? Nah, teman-teman klik yang bagian with OpenCL-nya ya. Di sini udah secara otomatis dia ke centang ya, atau ke cek gitu, OpenCL-nya. Nah, lalu teman-teman tulis juga OpenCV_DNN CUDA. Search di sini OpenCV_DNN CUDA gitu ya. Nah, ini dicek OpenCV_DNN_CUDA-nya. Berarti kalau yang pakai OpenCL diklik yang ini OpenCV,
_DNN_OpenCL. Nah, makanya ini saya jelaskan tadi kenapa si AMD ini dia memiliki keunggulan ketika menggunakan OpenCV, karena memang si Nvidia ini dia sepertinya digunakan ketika pengembangan si OpenCV ini ya. Pada saat pengembangannya dia memang menggunakan AMD. Jadi si AMD ini dia sudah secara default ter-enable ya di si OpenCV-nya. Kita tidak perlu melakukan konfigurasi yang berlebih. Nah, lalu di sini teman-teman nyalakan juga enable fastmath-nya. Enable fastmath. Nanti si enable fastmath ini dia digunakan untuk proses ininya ya, logika dan juga processing dari si programnya ya. Kalau misalnya di prosesor tuh dia seperti ALU-nya gitu ya, kan di prosesor tuh ada ALU ya, Arithmetic Logical Unit. Nah, ini untuk mengenablekan si ALU-nya itu, si enable fastmath-nya. Nah, ini teman-teman klik juga enable fastmath. Lalu langkah selanjutnya kita aktifkan juga build OpenCV Word. Di sini teman-teman tulis build_OpenCV Word. Kalau nggak tulis Word aja seperti ini, Word. Build_OpenCV Word. Nah, itu dicentang. Dan yang terakhir kita akan gabungkan dengan si OpenCV contrib-nya. Nah, untuk menggabungkan dengan si OpenCV contrib-nya, kita bisa tuliskan di bagian search OpenCV extra module path. Nah, di sini OpenCV extra module path. Dan di sini bukan checkbox ya, melainkan di sini ada button untuk mencari path tempat si modul yang akan kita tambahkan pada si OpenCV ini. Nah, langkah selanjutnya kita pilih folder modules yang ada di dalam folder OpenCV contrib yang tadi sudah kita download. Nah, tadi kan kita taruh si folder OpenCV contrib-nya ini di folder Mac OpenCV. Dan di sini ada OpenCV contrib 4.5.1, lalu teman-teman klik modules. Nah, ini select folder, sehingga si value-nya nanti secara otomatis dia akan terisi seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan konfigurasi. Di sini tulis configure si Mac. Nah, di sini masih ada tulisan debug koma release. Teman-teman bisa hilangkan yang debugnya sehingga dia akan value-nya hanya release saja. Ini sudah semua oke. Kalau sudah semua, teman-teman bisa klik sekali lagi yang configure-nya, pastikan tidak ada error ya. Di sini, kalau ada yang error berarti settingannya masih belum benar ya teman-teman. Teman-teman harus hati-hati juga di sini dalam pemilihan OpenCL dan juga Nvidia CUDA-nya ya. Jadi Nvidia CUDA itu tidak bisa digunakan pada VGA Atherodeon. Nah, begitu juga OpenCL dia tidak bisa digunakan pada GPU atau VGA Nvidia. Nah, jadi harus hati-hati ya. Nah, kalau misalnya berhasil, nanti di tengah-tengahnya itu akan terdetek nama atau versi dari si OpenCL dan juga CUDA-nya. Nah, karena di sini saya tadi download CUDA-nya itu versi 11.4. Nah, di sini dia akan terdetek nih. Font QDNN CUDA detect 11.4 11.4 ya, versi dari si CUDA-nya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Misal teman-teman pakainya CUDA 11.0, berarti di sini harusnya munculnya CUDA detect 11.0. Kalau misalnya enggak muncul di sini versi CUDA-nya, berarti proses instalasi CUDA ataupun OpenCL-nya masih belum benar ya. Teman-teman harus hati-hati pokoknya dalam menginstal OpenCL dan CUDA-nya. Karena kalau kita salah sedikit saja nanti balik lagi ke proses yang awal, dari tahapan yang awal itu memakan waktu yang cukup lama ya. Apalagi nanti di tahapan terakhir, di tahapan instalasi Python-nya instalasi OpenCV-nya ke si environment Python-nya,
itu memakan waktu hingga 2 jam ya. Kalau misalnya salah ataupun ada error ketika kita menjalankan command prompt itu harus balik laginya lumayan memakan waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Pokoknya hati-hati di bagian-bagian awal ini. Pastikan tidak ada yang berwarna merah, error. Kalau berwarna kuning, warning itu nggak masalah. Kalau ada pesan warning ataupun pesan deprecated itu nggak masalah. Yang penting tidak error. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ada beberapa komponen yang harus di-download. Jadi teman-teman pastikan juga internetnya menyala ketika merecompile si OpenCV ini ya. Karena memang ini contohnya fast landmark model data. Di sini dia sedang di-download ya. Nah, setelah oke, mungkin di sini saya akan buka dulu. Nah, nanti pada saat kita menginstal si CUDA ataupun si OpenCL-nya, kita harus sesuaikan dengan arsitektur dari GPU yang kita miliki. Nah, gimana Pak kita tahu arsitektur dari GPU komputer kita? Nah, teman-teman bisa lihat di bagian mana ya? Di Wikipedia deh kalau nggak salah. Wikipedia. Nah, ini dia. Wikipedia CUDA. Di sini ada versi-versi ataupun nama-nama arsitektur dari GPU yang ada atau eksis pada saat ini ya. Contohnya misalnya teman-teman pakai NVIDIA RTX 3050. Nah, ini RTX 3050 dia pakai arsitekturnya Ampere ya. Lalu misalnya teman-teman pakainya GTX 1660 Ti. Nah, ini ya, 1660 Ti. Berarti ini arsitekturnya Turing. Kalau misalnya yang pakai Titan V ya, ini sultan banget pasti yang pakai NVIDIA GeForce Titan V ini. Yang pakai Titan V ini arsitekturnya Volta ya. Ini jadi beda-beda ya teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan. Nah, yang harus diperhatikan tuh bukan nama arsitekturnya, tapi versi dari arsitekturnya. Kalau Ampere di sini kan versi arsitekturnya 8.6. Yang RTX 3050 ya Ampere, 8.6. Kalau GTX 1660 Ti berarti di sini versinya yang 7.5. Untuk yang Titan V dia arsitekturnya 7.0 gitu ya. Nah, lalu gimana kalau arsitektur dari si OpenCL? Nah, ini kita browsing juga di Wikipedia, harusnya ada ya. Versinya OpenCL. Nah, di sini OpenCL sih lebih ke versi 1.0, 1.1. Jadi dia nggak terlalu, dia nggak harus mengkonfigur dari si arsitekturnya ya. Tapi di sini ada beberapa pilihan ya. Implementasinya di sini ada implementasi untuk jenis-jenis jenis-jenis si GPU-nya. Nah, teman-teman di sini bisa sesuaikan. Contohnya di sini kalau kita pakai microcontroller Raspberry Pi, di sini kita pakai arsitekturnya VC4CL gitu ya. Nah, kalau di sini untuk yang generasi 8 Broadwell bisa pakai yang Neo. Nah, ini pokoknya teman-teman bisa sesuaikan ya untuk yang si OpenCV-nya. OpenCL-nya. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai proses konfigurasinya tadi, ini sudah tidak ada error ya teman-teman ya. Sudah tidak ada error, tidak ada merah-merahnya. Langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan konfigurasi untuk si arsitektur CUDA ataupun OpenCL-nya. Nah, langkah pertama kita nyalakan dulu fitur si CUDA FastMath-nya. Kita tulis di bagian search sini CUDA_fast_math. Nah, ini ya. Jadi kalau pakai yang CUDA atau NVIDIA, tulisnya CUDA FastMath. Untuk yang OpenCL di sini FastMath
tinggal di-enablekan saja, enable fastmath-nya di-enablekan, tidak ada perlu centang untuk OpenCL fastmath-nya. Jadi memang si AMD ini dia cukup diuntungkan ya kalau teman-teman pakai VGA AMD ya di OpenCV ini. Lalu teman-teman harus konfigurasi juga untuk kudanya. Untuk OpenCL lagi-lagi tidak perlu gitu ya. OpenCL tuh nggak perlu konfigurasi lagi. Ini dia tidak ada konfigurasi tambahan ya untuk OpenCL. Nah, sedangkan kalau untuk CUDA, kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu. CUDA arsitektur. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk arsitekturnya. Di sini ada 3.5, 7.5, 5.2, sampai 8.6. Nah, ini pastikan sesuai dengan jenis VGA teman-teman. Contoh, di sini saya pakai NVIDIA RTX 3050. Arsitekturnya Ampere dan versinya itu 8.6. Nah, maka di sini teman-teman bisa hapus untuk value yang lainnya. Jadi yang ada hanya value yang 8.6 saja. Seperti ini ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita bisa klik lagi configure. Kita klik configure. Kita klik. Nah, setelah proses konfigurnya ini berjalan lancar, di sini error ini kayaknya karena ini ya, karena nampinya. Nah, teman-teman bisa klik generate hingga proses generate-nya selesai. Nah, ini memakan waktu juga proses generate-nya. Nanti di sini di bawahnya ada tulisan configure done dan ada tulisan build done juga atau generate done juga. Nah, kalau misalnya proses generate-nya ini sudah berjalan lancar, langkah selanjutnya berarti ini kita sudah beres ya proses instalasinya atau proses recompile ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini sudah tidak ada error ya, tidak ada errornya. Langkah selanjutnya kita tinggal menginstal si OpenCV yang tadi kita buat ini ya. Ini kita sebut aja ini OpenCV recompile ya. Nah, kita akan menginstal si library OpenCV recompile-nya ini ke environment Python kita. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman langkah pertama buka command prompt dan pastikan teman-teman menjalankannya sebagai administrator ya. Nah, lalu klik yes. Lalu teman-teman jalankan perintah yang nanti akan saya kopikan ya atau saya unggah di web kuliah atau teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuliskan path atau lokasi instalasi CMake-nya. Di sini saya CMake-nya saya simpan di C, drive C, folder program file, CMake, bin, cmake.exe. Nah, ini teman-teman tuliskan. Lalu spasi, strip build, spasi, kutip lagi, lokasi tempat teman-teman menyimpan si build OpenCV tadi. Nah, ini saya udah ganti ya, bukan di OpenCV build lagi, tapi di sini saya nama foldernya Make OpenCV ya. M-nya besar, nih besar kecilnya harus disesuaikan ya. Make OpenCV dan di folder build ya. Tadi saya simpannya di folder build ini. Lalu spasi strip target spasi install spasi strip config spasi release R-nya besar. Nah, lalu teman-teman klik enter. Nah, nanti dia akan menjalankan proses instalasi untuk si OpenCV-nya ini. Teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya ini selesai. Nah, ini akan saya skip aja ya, karena saya sudah menginstal si OpenCV-nya. Nah, teman-teman bisa tunggu, itu sekitar 2 jam ya prosesnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, untuk mengecek
apakah si CUDA core-nya itu atau si OpenCV yang ditanamkan CUDA core-nya itu atau GPU core-nya itu sudah terinstall benar atau belum, teman-teman bisa masuk dulu ke environment Python-nya. Misal di sini saya masuk di base-nya, environment base-nya. Lalu teman-teman tuliskan Python, masuk ke bahasa pemrograman Python. Lalu teman-teman tulis di sini import CV2. Nah, kalau sudah terinstall dengan benar, dia tidak akan ada pesan error. Kalau misalnya belum terinstall, biasanya ada pesan error no module phone ya. Lalu teman-teman tulis di sini CV2 dot titik gitu ya. Underscore version underscore lagi. Nah, di sini pastikan versi dari si CV2-nya itu dia sudah sama dengan versi yang kita build tadi 4.5.1. Namun pada beberapa kasus ada juga dia kita sudah menginstal si CV2-nya itu yang sudah dimodifikasinya 4.5.1, tapi yang kedetect-nya itu adalah CV2 yang versi lain, yang lebih tinggi biasanya. Biasanya versi 5 atau mungkin 4 titik sekian, yang lebih tinggi dari 4.5.1. Nah, kenapa bisa begitu? Itu biasanya si CV2-nya atau si OpenCV-nya dia bawaan dari si Python-nya. Nah, teman-teman kalau seperti itu harus menghapus OpenCV bawaannya dulu. Nah, caranya gimana? Cara lihatnya, teman-teman keluar dulu dari Python-nya, tuliskan exit tanda kurung bulat seperti ini. Lalu teman-teman tuliskan Python, bukan Python, tuliskan pip spasi list. Nah, seperti ini. Nanti dia akan muncul package apa saja yang sudah diinstal di environment Python teman-teman. Nah, di sini biasanya dia namanya Python OpenCV. Jadi, teman-teman jangan cari OpenCV saja. Kalau OpenCV kayaknya nggak akan ada. CV2 atau OpenCV nggak akan ada. Di sini biasanya dia terinstallnya namanya, ini saya sudah hapus kayaknya, Python OpenCV. Nah, kalau ada, di sini kalau ada masih terinstall Python OpenCV-nya, teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, cara menginstalnya teman-teman cukup tuliskan pip underscore uninstall ya. Underscore uninstall Python OpenCV. Kurang lebih mungkin seperti ini, Python OpenCV. Nah, OpenCV Python ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa tuliskan ini. Pip spasi uninstall spasi OpenCV strip Python. Nah, ini teman-teman paste saja di comment prompt-nya. Lalu teman-teman enter. Kalau misalnya udah nggak ada, nanti dia akan muncul tulisan gini, warning, skipping OpenCV Python as it is not installed. Nah, berarti memang di sini si Python OpenCV Python ini dia tidak terinstall. Nah, biasanya dia bentrok di situ ya. Nah, kalau misalnya udah di uninstall, coba teman-teman masuk lagi ke Python, lalu teman-teman import lagi CV2-nya, dan teman-teman lihat CV2 underscore version-nya. Pastikan di sini versionnya sama dengan version yang sudah teman-teman recompile ya. Nah, lalu gimana caranya kita memastikan bahwasanya si GPU processing-nya ini sudah berjalan atau sudah terinstall dengan benar? Nah, teman-teman bisa coba ngetesnya pakai potongan program yang sudah nanti saya akan upload ya atau enggak di web kuliah. Ini ada potongan program. Jadi inti dari potongan program ini dia hanya ngecek aja, dia bikin random value pakai lambda NumPy. Nah, nanti si value-nya ini dia akan dilakukan proses matematik. Nah, di mana nanti si proses matematiknya yang pertama pakai GPU Math atau pakai GPU processing, dan yang keduanya pakai CPU Math atau CPU processing. Nah, cara ngetesnya teman-teman di sini nama skripnya test_script.py. Lokasi skripnya ada di drive C ya. Drive C. Teman-teman kembali dulu ke drive C-nya. Nah, ini drive C-nya. Lalu teman-teman tuliskan di sini Python spasi test_script.py. Nah, panggil nama filenya. Nah, nanti dia akan muncul seperti berikut. Kalau error berarti si kudanya dia belum berjalan benar ya. Nah, kita lihat di sini kudanya memakan waktu 2,8 detik, sedangkan CPU hanya 2,5. Ini masih belum berjalan mungkin ya. Kita ulang lagi skripnya. Harusnya dia
si kuda tuh lebih cepat ya. Nah, kita lihat ini sudah mulai berjalan. Kuda hanya memakan waktu 1,1 detik, sementara CPU 3 detik ya. Nah, 1,1 detik dibandingkan dengan 3 detik. Nah, berarti ini si GPU-nya sudah berjalan benar gitu ya. Nah, langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan ke si Visual Studio Code-nya atau kode yang tadi kita buat di Visual Studio Code yang face detection-nya, teman-teman di bagian Visual Studio Code klik CTRL, Shift, dan P dan pilih Select Interpreter di sini. Nah, di sini ada bagian atau ada environment yang teman-teman bisa pilih. Nah, di sini saya masih pakai environment yang base atau environment awal. Nah, kalau teman-teman tadi bikin environment baru, contohnya nama environment tadi OpenCV_GPU ini, teman-teman bisa klik yang ini nih, OpenCV_GPU. Nah, ini teman-teman klik. Kalau teman-teman menginstal si CV2-nya atau OpenCV-nya itu di environment tertentu gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah diklik, kita coba jalankan kode programnya. Tapi yang dijalankan jangan yang detektor.py-nya, tapi jalankan .main.py-nya. Dan pastikan di sini use kudanya itu sudah berjalan. Atau true ya, use kudanya. Lalu kita coba jalankan, dan dia akan memakan waktu sebentar untuk menginterupsikan si GPU-nya, untuk melakukan proses renderingnya. Lalu nanti akan muncul, nah ini dia video dari face detection-nya. Nah ini sudah smooth sekali ya, frame per second-nya atau FPS-nya sudah tinggi sekali. Lihat teman-teman, videonya lancar sekali ya. Di sini FPS-nya 26 dibandingkan dengan tadi menggunakan CPU processing, FPS-nya hanya 13 second. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di grup WhatsApp ataupun di web kuliah. Saya harap teman-teman membalas forum diskusinya juga, karena nanti absensi akan saya rekap dari situ ya, karena minggu ini kita tidak ada video conference. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.